Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagomu Japanese Class. Masih bareng Manda. Hai minasan, genki desu ka? Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini ada satu topik yang menarik banget nih kayaknya kalau kita diskusi bareng, kalau kita bahas teman-teman. Jadi ceritanya aku nemu sebuah artikel yang judulnya tahun 2040 orang Jepang akan punah. Wow. Jadi ketika aku baca artikel itu kayak mind blowing ya. Ada perasaan ya ini bisa jadi sih beneran terjadi gitu ya. Aku nggak tahu juga ini berdasarkan fakta, data atau seperti apa, atau mungkin cuma propaganda aja. Aku juga nggak tahu karena memang ada yang bilang ini cuma propaganda doang sebenarnya. Tapi yang pasti apa ya kira-kira alasannya kok bisa sampai muncul artikel yang bilang bahwa 2040 ini orang Jepang ini akan punah. Kira-kira apa? Kita bahas ya. Dan buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin kita Wagomu Japanese Class. Di sini ada tempat belajar bahasa Jepang secara otodidak guys. Kalau misalkan kalian juga mau cari info tentang Jepang, mau budayanya, kerja di Jepang, bahasanya terutama, kalian bisa percayain sama channel ini. So jangan lupa untuk subscribe dan juga share channel ini ke teman-teman kalian. Ya, 2040 mungkin aja bener ya Jepang ini bakalan punah. Serem sekali sih. Aku pertama kali baca artikel ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak berkomentar juga. Apalagi ketika kita melihat kondisi negara Jepang saat ini yang memang cocok banget ya kondisinya. Kalau misalkan kita lihat angka kelahiran memang menurun. Kalian bisa cek di internet di artikel manapun. Pastinya kalian bakal membaca semua data dan opini yang memang benar-benar seragam, yaitu mereka ini populasi angka kelahirannya pokoknya semuanya menurun dan lansianya tuh jumlahnya makin banyak. Sedangkan ini tuh benar-benar berbanding terbalik banget sama Indonesia ya teman-teman ya. Dimana kalau Indonesia ini angka kelahiran atau populasi tuh membeludak, tapi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini kayaknya kurang deh. Yang layak terutamanya jadi kurang tersedia. So ini benar-benar berbanding terbalik banget. Ketika di Jepang angka kelahiran menurun, tetapi lapangan pekerjaan itu banyak banget tersedia, sedangkan di Indonesia populasi yang benar-benar membeludak tapi lapangan pekerjaan yang layaknya juga seperti aku bilang itu hampir nggak ada. So kalau kita lihat sebenarnya cukup ironi juga ya teman-teman, karena sebagaimana kita tahu negara Jepang ini negara yang memang indah banget gitu ya, teknologinya maju banget, canggih gitu ya. Dari segi pariwisata juga wah udah nggak usah dipungkiri, orang-orang tuh semua pengen deh pergi ke Jepang, mau yang suka Jepang ataupun tidak suka gitu ya. Spot-spot di setiap kotanya, sudut kotanya, negaranya sendiri pun cantik, indah dan terawat banget. Jadi kayaknya udah benar-benar tersistemize banget. Tapi ternyata di balik itu semua seperti yang udah aku mention, ternyata mereka memiliki krisis populasi. Masalah di Jepang ini disebut dengan istilah shoushi koreka, yang artinya adalah peningkatan jumlah lansia yang tidak sebanding dengan angka kelahiran. Wow, kebayang ya di sana lansianya banyak, bayinya kagak ada gitu kalau misalkan kita bisa simpulkan ya teman-teman ya. Dan sebenarnya permasalahan ini sudah menarik perhatian pemerintah sejak lama, bahkan sejak tahun 2000-an pun gitu ya. Ini udah menjadi isu yang cukup mengkhawatirkan di Jepang. Bahkan kalau teman-teman bisa cek lagi data Jepang di tahun 2005, mereka ini benar-benar mengalami kekurangan orang banget. Jadi penurunan jumlah populasi mereka itu benar-benar signifikan banget. Di 2005 angka kelahiran itu bisa dibilang terendah, bahkan bisa dibilang sejak Perang Dunia Kedua tuh ini tuh ya yang paling rendah juga gitu loh guys. Makanya serem banget. Bahkan kondisi ini terus berlanjut dari tahun 2000, 2005 bahkan sampai dengan saat ini awal tahun 2025 pun masalah ini masih menjadi perhatian yang cukup menghariwangkan orang Jepang atau mengkhawatirkan bagi pemerintah Jepang. Pastinya dengan kondisi ini panik banget dong ya pemerintahnya. Wah benar-benar sangat panik sekali karena kalau dengan kondisi ini aku bilang tadi benar-benar bisa terjadi yang namanya punah total itu di 2040 gitu ya guys ya. Nah, menanggapi keadaan ini gitu, pemerintah Jepang sampai bikin berbagai macam kebijakan. Menarik sih teman-teman kebijakannya. Kayaknya kalau di Indonesia diterapkan kebijakan ini anak-anak makin banyak gitu ya teman-teman ya. Karena yang salah satunya yang ini cukup menarik adalah salah satunya insentif untuk keluarga yang memiliki anak. Jadi ada program dikasih lebih lah uang atau insentif gitu untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak. Terus juga ada program khusus buat
pekerja perempuan gitu. Dan juga ada program-program lainnya juga untuk kayak pembatasan imigrasi gitu kalau aku nggak salah. Jadi banyak sekali kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam rangka menaikkan angka kelahiran orang Jepang, paling tidak seperti itu. Namun nyatanya biarpun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetap aja guys tidak terlihat hasilnya secara signifikan. That's why pemerintah pun masih panik sampai dengan saat ini, masih memikirkan apa nih yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Jepang. Untuk apa? Untuk bisa naikin si angka kelahiran tadi. So teman-teman, aku sih nggak mau ya berpikir sejauh itu, dan aku juga nggak mau mencari solusinya yang terlalu jelimet atau gimana, karena aku juga bukan pahlawan super yang bisa menyelesaikan permasalahan kayak gini gitu teman-teman. Tapi latar belakangnya kenapa sih sampai bisa muncul artikel orang Jepang tuh bakal punah di 2040, ya penjelasan aku yang tadi. Dan make sense gak sih teman-teman? Ditambah lagi nih, sekarang orang Jepang ini banyak yang memilih untuk Mikongsha. Apa tuh Mikongsha? Mikongsha ini adalah sebuah status ya, dimana mereka ini akan menunda pernikahan. Jadi statusnya tuh menjadi belum menikah, atau lebih setuju melanjutkan hidup tanpa menikah, alias mau menjadi dokushin terus atau lajam terus. Wow, menarik ya teman-teman ya, ketika orang Indonesia malah umur 20-an tuh udah ayo kita harus menikah. Nah sedangkan di Jepang tuh kok benar-benar kebalikannya ya dari orang Indonesia. Nah ini adalah kondisi yang juga cukup menarik untuk dibahas ya. Jangankan untuk memiliki anak teman-teman, untuk menikah saja mereka tuh enggan ya, mereka nggak mau gitu ya. Fenomena yang ada makin kesini makin luar biasa aja, kayak pacaran aja mereka bahkan udah nggak mau gitu ya. So ada sebuah penelitian juga yang dilakukan di tahun 2024 kemarin ya, tepatnya tahun lalu bulan September. Penelitian ini juga cukup menarik teman-teman, di mana mereka tuh mencari data kira-kira kenapa nih orang Jepang tuh memilih Mikongsha, alias mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan mereka. Jawabannya juga interesting sekali, 3 alasan terbesar. Salah satunya tahu nggak apa teman-teman? Salah satunya adalah karena mereka lebih enjoy hidup sendiri ya. So sebenarnya aku nggak bilang ini perilaku yang egois, karena setiap orang juga berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Tapi rata-rata mereka lebih memilih untuk memprioritaskan diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin hidup sendiri, lebih enjoy dengan diri mereka sendiri gitu, dan menolak melakukan tanggung jawab yang aku bilang memang susah sih ya gitu ya, tanggung jawab dalam pernikahan itu. Tapi mereka lebih memilih untuk memprioritaskan diri mereka sendiri. Ini menarik ya, aku jadi pengen bahas nih mengenai karakter atau apa sih yang mempengaruhi kira-kira kok bisa sampai mereka mikir lebih enak prioritasin diri sendiri daripada menikah. Kalau penasaran sama detail penelitiannya, teman-teman bisa cek di sini. Efek penurunan kelahiran di Jepang ini sebenarnya juga udah mulai kerasa loh teman-teman, terutama buat kita sendiri orang Indonesia. Efeknya global, nggak cuman berlaku di Jepang itu sendiri. Kerasa nggak sih kayak orang Jepang tuh buka lapangan pekerjaan yang benar-benar sebesar-besarnya, terbuka lebar buat orang-orang di luar Jepang, termasuk untuk orang Indonesia. Ya kita aja di sini sekarang berlomba-lomba untuk bisa kerja di sana. Salah satunya lapangan pekerjaan yang mungkin lagi pengen banget, yang lagi banyak banget dicari adalah caregiver juga, karena kondisi tadinya banyak lansia di sana. Nah, kondisi seperti ini tuh terjadi gitu loh guys di Jepang karena kurangnya angka kelahiran tadi. Bahkan kalau misalkan kita lihat kondisi internal di dalam negaranya sendiri, kalian tuh bisa lihat ada fenomena sekarang kayak sekolah-sekolah kok banyak yang tutup sih? Apakah bangkrut, kurang uang atau gimana? Bukan karena itu juga, tapi karena anak-anaknya udah nggak ada guys. Jadi karena angka kelahiran ini menurun, sampai-sampai nggak ada lagi yang daftar di sekolah tersebut karena udah nggak ada anak kecil. Serem gak sih teman-teman, sekolah tuh sampai pada tutup. Bahkan hal lain, kalau misalkan kalian lihat ke pedesaan-pedesaan di Jepang gitu ya, mungkin masih ada sih yang memang living life di pedesaan gitu ya di Jepang, tapi rata-rata udah pada ditinggalkan loh pedesaan di Jepang itu. Kenapa? Karena mereka lebih memilih untuk mencari kehidupan atau pekerjaan yang lebih layak di kota besar ya, seperti di Tokyo, di Kyoto gitu. Orang-orang lebih suka untuk merubah hidup mereka menjadi workaholic gitu ya, bekerja di kota besar kayak gitu. Wow, fenomena-fenomena itu ternyata benar-benar terjadi yang cuma disebabkan karena menurunnya angka kelahiran. Terdengar sederhana, tapi ternyata efeknya sangat-sangat dahsyat sekali ya teman-teman ya.
Bagi kita orang asing mungkin itu adalah angin segar ketika kita mendengar, oh Jepang lagi buka lapangan pekerjaan nih, let's go kita kerja di sana. Karena di negara kita sendiri mungkin kayak kurang nih lapangan pekerjaannya. Di satu sisi itu hal yang baik, tapi kalau misalkan kalian mendengar berita kayak tadi gitu ya, orang akan punah gitu, kayak satu negara yang bisa punah. Apakah nggak ada kayak satu part di hati kalian yang merasa itu tuh kayak miris banget gitu ya? Bener gak sih? Ya sekarang sih kita coba bicara secara secara ngawang aja gitu ya. Kalau itu Jepang tuh udah mulai kelihatan kayak gitu. Sekarang apakah hal tersebut tidak mungkin terjadi di Indonesia? Nah sekarang ada fenomena juga yang menarik ya terjadi di Indonesia, bahwa anak-anak muda sekarang banyak juga loh yang memiliki idealisme sendiri. Kayak udah beda lah sama zaman kita dan orang tua kita mungkin kayak gitu. Jadi banyak yang lebih memilih untuk jomblo aja gitu. Lebih memilih untuk tidak menikah, bahkan mungkin karena ya satu dan lain hal lebih senang sendiri. Bahkan jangankan begitu, yang sudah menikah pun banyak yang juga memilih untuk child free. Ya siapa coba, mungkin kalian juga sempat dengar teman-teman kalian atau keluarga kalian ada yang lebih memilih konsep child free seperti itu. Dan hal tersebut nggak menutup kemungkinan ya membuat Indonesia pun bisa kayak Jepang satu hari nanti. Wah, dengan hal seperti itu guys, apakah kalian memiliki vision kedepannya kita harus apa sih? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa melakukan hal seperti yang pemerintah Jepang lakukan untuk mengatasi masalah populasi ini yang mungkin bisa terjadi di Indonesia? Ya sebenarnya itu adalah urusan pemerintah sih ya, bukan urusan kita banget lah gitu teman-teman. Tapi paling tidak kita sesama manusia bisa saling membantu dong, karena kita punya hati nurani ya gak sih teman-teman. Dengan keadaan yang tadi benar-benar cocok nih, ketika orang Indonesia punya banyak tenaga kerja, sedangkan orang Jepang kekurangan tenaga kerja, kita bisa support dari sisi itu ya gak sih? Jadi ketika teman-teman semua ingin kerja di Jepang, ya silakan kalian bantulah sebagai tenaga kerja di Jepang. Dengan begitu mungkin sedikit masalah mereka bisa teratasi ya, karena ada banyak lansia juga di sana. Jadi yang kerja nggak ada, saudari Indonesia bisa dibantu kayak gitu. Dan juga buat teman-teman nanti yang sudah kerja di sana kayak gitu kan, bisa jadi ada chance juga peluang kalau misalkan kalian tuh bisa menjalin hubungan gitu sama orang di sana. Barangkali ternyata jodoh kalian adalah orang Jepang. Who knows? Jadi kalian bisa menjalin hubungan di sana, bisa pacaran dan juga mungkin sampai menikah. Kalau kalian menikah nih sama orang Jepang, of course kalian berkeluarga tinggal di sana juga, itu sedikit banyaknya membantu masalah populasi juga. Bener gak sih teman-teman? So boleh langsung aja menikah dengan orang Jepang buat kalian yang mau. Dan intinya tetap semangat juga ya buat teman-teman semua yang sekarang lagi belajar bahasa Jepang dengan cita-cita pengen kerja di sana kak. Iya semangat ya teman-teman, tetap bersemangat biarpun chance-nya dibilang lebih mudah gitu ya buat kalian untuk bisa kerja di sana, tapi tetap harus rajin belajarnya ya. Kejar level nokeng kalian sampai mungkin N4, N3, N2 kalau bisa N1. Why not? Karena semakin besar juga kemampuan bahasa Jepang kalian, semakin mudah pastinya ya kalian untuk bisa bekerja di sana juga. Dan buat teman-teman orang Indonesia yang sekarang udah di sana, seperti biasa ya kalau aku cuma titip satu hal, tolong jaga reputasi dan juga nama baik orang Indonesia di sana. Buat apa sih sebenarnya kalaupun dari kalian sendiri nggak peduli tentang itu, tapi kita harus peduli terhadap orang lain, benar gak sih? Kasihan dong nanti kohai-kohai kalian atau junior-junior kalian yang pengen kerja di sana, terus menjadi sulit nih kerja di sana karena orang Indonesia tuh udah dicap jelek gara-gara perilaku kalian, kan jangan sampai ya. So please keep jaga reputasi dan nama baik orang Indonesia ya selama kalian di Jepang. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian memiliki prediksi yang lain tentang populasi orang Jepang di tahun 2040? Aku penasaran juga, pengen banget dengar pendapat dari teman-teman semua. So let me know your opinion. Domoimasu ka? Boleh langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Manda mau baca, penasaran banget soalnya. Tapi apapun itu, kita pastinya sebagai manusia kita mendoakan yang terbaik buat semuanya ya. Semoga permasalahan-permasalahan yang ada di dunia, di Jepang, di Indonesia, semuanya bisa sedikit-sedikit lah kita kurangi gitu ya. Dengan sumbangsih bantuan dari kita sendiri sebagai manusia. Setuju gak sih guys? Yes, of course. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan aku bicara dari tadi.
Dan jangan lupa buat komen dan share juga konten ini ke teman-teman kalian gitu ya. Boleh juga di-share ke community tabsnya kalian juga biar nanti orang bisa pada nonton juga ya. Subscriber kalian juga gitu maksudnya. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dulu biar nggak ketinggalan video Welcome Japanese Class yang berikutnya. Oke teman-teman, kalau gitu mungkin cukup untuk sharing hari ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata ne. Bye.